Pemirsa, ini adalah kegiatan pertama yang dilakukan Paus Fransiskus pada saat berada di Masjid Istiqlal, Jakarta. Jadi yang tadi kita saksikan adalah Paus Fransiskus pertama kali tiba di Masjid Istiqlal menjadi saksi melihat langsung terowongan silaturahim yang saat ini sudah diperkenalkan langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar kepada Paus Fransiskus. Tadi di sela-sela berdialog dengan Paus Fransiskus di terowongan silaturahim ini, Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar didampingi oleh seorang romo yang menjadi translator antara keduanya untuk berbicara. Ada Markus Solo dan juga ada satu-satunya kardinal ataupun pemimpin agama Katolik yang masih aktif, Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo Harjo Atmojo yang merupakan Uskup Agung Jakarta. Kemudian saat ini kita lihat juga Paus Fransiskus menyapa banyak anak-anak yang berada di Masjid Istiqlal. Kemudian ada iring-iringan musik dan juga nyanyian yang disampaikan, dipersembahkan untuk Paus Fransiskus pagi hari ini di Masjid Istiqlal. Selain itu tadi juga dilakukan penandatanganan sebuah deklarasi, pemirsa. Deklarasi ini adalah deklarasi bersama Istiqlal 2024 meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Yang melakukan penandatanganan ini adalah Paus Fransiskus di terowongan silaturahim yang tadi baru saja kita saksikan bersama. Ada banyak pejabat negara dan juga petinggi dan juga tokoh masyarakat berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Mereka bersalaman, kemudian semuanya hadir menantikan bagaimana bisa ikut menyimak pidato langsung yang disampaikan oleh Paus Fransiskus pagi hari ini di Masjid Istiqlal. Dan pemirsa, kita akan bahas lagi dari dialog yang baru saja kita simak. Ini baru satu kegiatannya ya Mas Gusmayat. Tadi itu kan penandatanganan deklarasi bersama. Tujuannya adalah untuk perdamaian, untuk kemanusiaan. Nah, kalau Anda lihat yang terjadi tadi begitu hangat suasananya, apakah dialog antar umat beragama itu sebenarnya memang sudah ada di Indonesia, ini sudah bagus sebenarnya? Kalau kita lihat kan sebenarnya filosofi bangsa kita misalkan Pancasila ya, itu kan memang sudah ada sejak dulu kan. Tetapi kan kemudian memang ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu kerukunan, mengganggu persaudaraan persatuan itu. Maka sebenarnya pentingnya dialog yang terus-menerus dilakukan, kemudian diperluas dari semua segmen dan tingkatan, dari para tokoh-tokoh agama hingga tokoh-tokoh pemuda dan apapun itu selalu memang menjadi penting. Karena begini, saya contohkan sederhana saja. Perjumpaan kami yang kemarin di Vatikan dengan teman-teman pemuda lintas iman ini sudah kita mulai sejak kita mahasiswa. 15-20 tahun yang lalu kami sama-sama aktif di organisasi mahasiswa hingga di pemuda, sehingga langkah-langkah komunikasi, pembahasan sesuatu yang bahkan sensitif sudah tidak persoalan lagi. Nah, ini sebenarnya dan momentumnya menarik, Mbak Valen, karena kita mau pilkada kan. Iya. Ya, contoh-contoh semacam ini para pemimpin kita, para pemimpin umat kita sudah memberikan contoh yang clear. Bagaimana dialog dengan senyum, menyapa, penuh kesederhanaan, dengan damai, bahagia, ceria. Itu bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh di daerah juga. Maka pemuda Katolik, teman-teman Ansor, pemuda Muhammadiyah, Gamki dan lain sebagainya mendorong semua struktur kita sampai di bawah untuk mengupayakan dialog yang sama. Meskipun juga kadang-kadang otokritiknya jangan sampai sekedar monumental. Betul. Ini perjumpaan lintas iman ini harus dilakukan terus-menerus tanpa harus menunggu satu momentum tertentu. Jadi kenapa kita memakai istilah perjumpaan lintas iman? Kalau kita memakai istilah dialog, konversi pers, terkesan kaku. Perjumpaannya saya dengan Mbak Valen, saya dengan siapapun yang kami jumpai, kita mulai mendiskusikan segala sesuatu supaya pembahasan-pembahasan sifatnya yang kadang-kadang dipakai
unsur-unsur politis dan lain sebagainya itu menjadi tidak ada. Oke. Gitu. Bagaimana teman-teman pemuda, ada ormas yang bergerak di bidang agama begitu Ya. Mas, bisa meyakinkan kalau ini tidak hanya terjadi di level di pusat saja, di tataran pusat saja. Misalnya kita lihat di sini yang bisa berada di sebelah Paus Fransiskus adalah Nasaruddin Umar karena ia adalah perwakilan. Ya. Nah, bagaimana mau memastikan kalau di level remaja di desa-desa, di kota-kota kecil juga bisa melakukan ini? Ini bicara soal komitmen kebangsaan. Itu juga yang sempat disampaikan oleh Sekretaris Dikasteri Dialog Antar Agama Vatikan, Monsignor Indunil. Pada saat Paus ikut menyaksikan dan menandatangani perjanjian Jakarta Vatikan, ini beban berat dan tanggung jawab berat buat kami. Karena bukan sekedar sudah berhasil mendapatkan tanda tangan Bapak Paus, tetapi tugas kita untuk menyampaikan ini ke bawah. Nah, saya rasa semua harus memiliki tanggung jawab yang sama soal ini. Pertama, kita sebenarnya Pancasila sudah ada di bumi Indonesia, kemudian digali. Kemudian nilai-nilai semboyan kita soal keberagaman, Bhinneka Tunggal Hadirin Ika. dipersilahkan duduk. Tokoh-tokoh sekali Ladies and berpaus, gentlemen. Bapak Suci Paus saja sangat memahami soal Pancasila dan sangat tertarik dengan Bhinneka Tunggal Ika, bahkan menjadi satu diksi sendiri yang dijadikan dalam sambutan beliau. Nah, ini komitmen pemuda Katolik, teman-teman ormas pemuda yang lain itu punya komitmen kemudian menyebarluaskan pikiran-pikiran dan cara pandang para tokoh-tokoh ini. Kita lihat bulan Juni yang lalu pada saat Imam Al-Azhar juga datang ke Indonesia, ini kan bentuk balasan yang baik dalam konteks silaturahmi. Betul. Bagi kami, Bapak Suci Paus dengan Imam Besar Al-Azhar mendatangani satu dokumen bersama, ternyata soal agama mungkin berbeda, tetapi soal pandangan soal kemanusiaan, pandangan soal perdamaian, pandangan soal bagaimana membangun persaudaraan sejati, Itu universal ya Mas? Ya? itu universal. Semua akan punya satu pemahaman, satu pandangan dan mudah-mudahan jangan ada konflik. Apalagi Itu. sudah ada monumentalnya seperti ini begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.